Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to General English Session 4. Probably if you still remember that we had three section before, and it was the really basic tenses that we have discussed before. Jadi teman-teman, kita mulai sesi 4 ini agak mulai menggunakan atau membahas bentuk-bentuk kalimat yang tidak biasa atau agak sedikit sulit dipahami. Tapi sebenarnya itu pun kalau misalnya teman-teman paham kapan penggunaannya, teman-teman bisa terdengar sangat baik dalam penggunaan bahasa Inggris. Jadi tidak selalunya atau menggunakannya simple present saja, present continuous saja. Dan teman-teman, saya harap teman-teman menonton video rekaman di sesi 4 ini sampai selesai karena saya belajar dari pengalaman. Di session 2, saya tahu teman-teman tidak menonton atau memperhatikan secara seksama sehingga dalam pengumpulan tugasnya masih berantakan. Padahal saya di situ udah menjelaskan secara detail kapan penggunaannya dan membahas juga tentang tugas biar tidak sulit bagi teman-teman untuk mengerjakan. Tapi ternyata saat saya periksa tugas masih belum sesuai dengan apa yang ditugaskan. Sebelum kita masuk materi di sesi 4 ini, teman-teman saya mengingatkan silahkan dibuka lagi kuisnya. Sesi 1, 2, 3, make sure sudah ini ya, sudah mengumpulkan tugasnya ya, tugas dan kuisnya dikerjakan. Jangan sampai terlambat. Dan dikerjakannya jangan asal. Dan saya setelah menonton atau di jadwalnya, langsung dikerjakan tugas dan kuisnya. Karena semakin teman-teman tugasnya dinanti-nanti akan bertumpuk dan akhirnya pengerjaannya tidak maksimal, berujung pada nilai yang tidak maksimal juga, nanti baru pada hebohnya setelah UAS. Aku melihat nilainya tidak baik gitu. Sekedar pemberitahuan, nanti setelah sesi 4 ini, minggu depan kita akan ketemu sesi 5, kita akan tetap muka, sesi 6 rekaman, sesi 7 kita tetap muka, tapi tidak ada materi, kita hanya review saja untuk persiapan UTS. Di review atau pertemuan ke-7 tidak akan ada kuis dan tugas, teman-teman hanya, kita bisa sebutnya minggu tenang sebelum UTS. Dan mungkin bagi teman-teman yang udah tahu UTS dan UASnya seperti apa, sudah mulai dipersiapkan dari sekarang. Tapi kalau misalnya yang belum tahu, nanti di sela-sela video atau mungkin di akhir video ini saya akan kasih tahu UTS dan UASnya seperti apa. Oke. Seperti kita sudah bahas sebelumnya bahwa bentuk tenses dalam bahasa Inggris itu ada 16. Dan kita sudah banyak belajar ya, simple present salah satunya, simple present, simple past, lalu pertemuan sebelumnya kita bahas tentang present continuous, past continuous, dan perfect continuous. Sekarang kita akan membahas tentang materi perfect tense. So if you're talking about the perfect tense are tenses that use have atau had. Contohnya seperti itu. Kita kalau misalnya teman-teman yang hadir pada saat itu ke kelas atau mungkin hadir di Zoom ataupun menonton rekaman secara seksama, teman-teman kita sudah membahas sedikit tentang perfect continuous. Di mana di situ kita menggunakan kata have. Pada saat itu kita membahas tentang perfect continuous di mana formulanya adalah subjek diikuti have atau has diikuti dengan verb ing. I have been living here in Bandung since 2000, for example. Saya telah tinggal di sini di Bandung sejak tahun 2000. Itu adalah contoh dari perfect continuous in their structure. Tapi nanti kita akan bahas juga sedikit di sini ya. There are a lot of written expression that use these tenses. There are 4 types of perfect tenses. Bentar. Belum kita bahas. Teman-teman barangkali ada yang tahu arti kata ini? Oke.
Kalau misalnya kata ini mungkin teman-teman udah tahu ya. This. Itu untuk menceritakan sesuatu singular yang dekat dengan kita. This is my shirt. This is my phone. Sesuatu yang ditunjukkan dekat dengan kita. Tapi kalau misalnya menunjukkan menggunakan kata that itu menunjukkan sesuatu yang satu tunggal, tapi jauh dari kita. Contohnya, that is my room. Roomnya masih jauh di sana, nggak dekat dengan saya. Beda dengan saya bilang, this is my pen. Pulpennya ada dekat dengan saya. Tapi gimana ceritanya kalau misalnya menunjukkan sesuatu yang dekat tapi banyak? Tadi dekat tapi sedikit, this. Dekat tapi banyak, inilah katanya. These. These. These are my pens. Berarti pulpennya ada banyak. These are my pen. These are my my gadget. Gadgetnya ada banyak di sekitar situ. Lalu menunjukkan sesuatu yang jauh dari kita, tapi jamak, tidak hanya satu. Kita pakainya those. This. Ingat, pengucapan TH-nya itu harus ada vibration ya. This, that, these, and those. Itu ya. Kembali ke materi. Perfect tense. Tadi katanya ada 4 tipe dari perfect tense. Yang pertama adalah present perfect. Selanjutnya ada present perfect continuous yang sudah kita bahas di materi sebelumnya. Lalu ada past perfect. Dan terakhir ada past perfect continuous. Kapan penggunaannya? Kita bahas dulu satu persatu. Present perfect. Kita baca aja ya. Teman-teman boleh sambil mengikuti apa yang saya ucapkan sambil latihan pronunciation ya. Kalau misalnya perlu diulang lagi atau di pause, saya mengucapkannya seperti apa. The present perfect tense sometimes referred to as the present perfect simple tense is formed by using the present tense of the auxiliary verb have or has if used with third person singular pronouns, along with the past participle of the main verb. Despite its name, the present perfect is used to give general information about something that happened in the past, any time before now, but which did not occur at a definitive point in time. Gitu. Jadi teman-teman, saya sedikit lupa kita sudah pernah membahas atau belum, tapi ini adalah susunan atau formula dari present perfect. Yang pertama ada subject, diikuti dengan have atau has. I, you, we, they diikuti dengan have. Sementara she, he, it diikuti dengan has. Lalu diikuti dengan past participle, lalu object ya. Bab 3. Fungsinya seperti apa? Kapan penggunaannya? Yang pertama adalah true in the past and still true now. Fakta. Ya, benar di masa lampau dan masih benar sampai sekarang. Contohnya, I can't believe Jenny has lived in Dubai for 10 years. Teman-teman kita lihat formulanya di sini. Jenny, subject has, karena Jenny itu singular dan dia perempuan. Jadi pronounnya she. Berarti diikuti dengan has. Jenny has lived. Pakai verb 3 ed. Kalau live tidak irregular verb, jadi masuknya regular verb, tinggal ditambahkan ed saja. Has lived in Dubai for 10 years. True in the past and still true now. Contoh kedua, we have known each other for our whole lives, but we have only been friends since 2006. Gitu. True in the past and still true now. Lalu penggunaan contoh yang kedua adalah before, now, or not long ago. Sebelum sekarang atau belum lama. I have lost my key. Lost ini bentuk ketiga dari lose. Lose, lost. I have lost my key. I am not hungry. I've had. Saya telah. I have had. Had ini dari kata have. Bukan sebagai ini ya. Bukan sebagai perfect ya. I have had lunch. Saya telah makan siang.
True or false? Kita lihat bentuknya dari present perfect. Number one. I'm gonna give you 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 1, kita lihat. We subject, betul. Sampai sini mesti betul, karena have itu subject dari we. So itu bentuk pertamanya adalah see. See. Tapi so ini bentuk kedua, bukan bentuk ketiga. Jadi di sini udah salah. Contoh pertama itu sudah salah. Harusnya kalau misalnya mau pakainya we have seen this movie already. Oke? Contohnya seperti itu untuk present perfect, mudah sekali. Teman-teman bisa latihan, kita cari yang gampang lagi aja ya. Coba yang cari contoh yang benar. Oke, number 5 kita analisis. He has, sampai sini benar karena has itu pasangannya dari he. Kalau misalnya we pakainya have kayak tadi ya. Kayak gini. Started sudah benar karena start itu termasuknya regular verb, bentuk kedua dan ketiganya tinggal ditambahkan ed. He has started a new job. Ini benar. Sekarang teman-teman silahkan latihan nomor 2, 3, 4. Benar atau salah. Kita lanjut. Present perfect continuous. Saya tahu ini sudah pernah dibahas di materi sebelumnya, tapi sebagai pengingat dan saya tidak mau teman-teman salah lagi, mari kita bahas. Silahkan didengarkan sambil diucapkan latihan pengucapan dalam bahasa Inggris. Boleh diulangi lagi, boleh di-pause untuk melatih kemampuan pronunciation kalian. Present perfect continuous tense. The present perfect continuous tense, sometimes called the present perfect progressive tense, is formed by using the present tense of the auxiliary verb have or has if used with third person singular pronouns, along with been, the past participle of the auxiliary verb be, and the present participle ing form of the main verb. Teman-teman, silahkan tonton video sebelumnya, materi pertemuan sebelumnya. Kita juga sudah pernah membahas, barangkali mau dibahas secara detail. Ini adalah formulanya. Yang pertama, subjek diikuti have atau has. Sudah tahu ya, yang mana yang pakai have, yang mana pakai has. Lalu pakai been. Diikuti present participle dan object. Kapan penggunaannya? Pertama adalah that which began in the past and continues in the present. Pernah atau sudah dilakukan atau dimulai masa lalu dan masih berjalan sampai sekarang. Kayak contohnya, I have been teaching since 2014. I have been living here in Cimahi. Kayak gitu. Seperti ini contohnya, I have been living in New York. Dulu pernah tinggal di New York sampai sekarang pun masih tinggal di New York. Atau penggunaannya untuk emphasizing length of time. Untuk menekankan jarak dari waktu. They have been studying for 3 weeks for this exam. Mereka telah belajar selama 3 minggu untuk ujian ini. Itu penggunaannya. Mari, masih ada penggunaan lain. That which is happening temporarily. I have been working in the shop for 3 years. Temporarily ya, temporarily itu sementara. That which has been happening lately or finished very recently. Yang telah terjadi beberapa waktu lalu dan telah selesai. Baru aja selesai. Bill has been coming into work late a lot. Sorry, I'm so sweaty. I've been exercising all morning. Baru aja beres exercising gitu ya. Kita lihat lagi contoh yang pertama. Silahkan dinilai apakah itu true or false. I'm gonna give you 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita lihat.
Sekarang kita sedang berbicara tentang perfect continuous. Kita sedang tidak berbicara tentang present perfect anymore. Number one, they have sudah benar karena have pasangannya untuk they. Ada kata-kata been di situ, sudah benar sampai sini, fishing. Subject have been diikuti verb ing, benar, since yesterday. Berarti sampai sekarang juga masih. They have been fishing since yesterday. Mereka telah memancing sejak kemarin. Kita lihat lagi, teman-teman silahkan seperti biasa, 2, 3, 4, 5. Teman-teman silahkan latihan sendiri. Kita bahas nomor 5 dulu sekarang. Gina and Tommy has been painting the scenery. Scenery pemandangan. Barangkali teman-teman tidak tahu. Gina and Tommy has been. Has been-nya sudah terasa benar, tapi coba lihat subjeknya. Gina and Tommy. It's supposed to be they. Kalau they, apakah dipasangkan dengan has? Harusnya dipasangkan dengan have. Berarti nomor 5 salah. Gina and Tommy have been painting the scenery. Harusnya seperti itu. Teman-teman silahkan latihan lagi. Kita lanjut. Past perfect. Seperti biasa, dalam explanation ini teman-teman silahkan dengarkan dan ucapkan bareng-bareng untuk latihan pronunciation. Past perfect tense. In the past perfect tense expresses the idea that something occurred, muncul, before another action in the past, sebelum aksi lainnya di masa lalu. It can also show that something happened before a specific time in the past. Ini juga menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi sebelum specific time di masa lampau. Yang membedakan apa? Kalau misalnya tadi present perfect itu pakainya have, sekarang pakainya had. Subject had, lalu verb 3 seperti biasa ya. Fungsinya kayak gimana? Fungsinya adalah yang pertama, action or event before another action or event. Sesuatu yang terjadi sebelum sesuatu itu terjadi. Contohnya, unfortunately, he had not taken his keys before he left the house. He had not, tuh kata-katanya di situ ya, he had not. Ini bentuknya negatif, he had not taken. Taken bentuk ketiga dari take, took, taken. Lalu yang kedua, contoh kedua, when I turned on the TV, the film had ended. Sebelum saya menyalakan TV, filmnya sudah berakhir. Kayak gitu ya. Bentuk present, past participalnya ada di yang sini. Jangan sampai kebalik. The film had ended. Telah berakhir. Kayak gitu ya. Lalu contoh selanjutnya adalah an action or event before a specific point of time. Nah, kalau ini ada specific point of time-nya ya. The construction had gone quite smoothly before the earthquake. The construction, pembangunan telah berjalan secara halus, tidak ada masalah, sebelum the earthquake, sebelum gempa. Ini specific point in time-nya itu ada di before the earthquake. Specific. Lalu yang kedua juga ada specific by this morning. Itu ada kata-kata yang menunjukkan waktu. I had expected to be married by this morning. Oh my gosh, I had expected. Oke. Kita lihat true or false sekarang. Coba lihat nomor 1. As usual, I'm gonna give you 10 seconds to think either it's true or false. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
My neighbor artinya adalah tetangga saya. Ask, nanyakan if we have seen her dog. Coba lihat ada kata-katanya di situ. Bentuk dari yang kita bahas adalah past perfect sekarang. If we have seen. Penggunaan verb 3-nya sudah benar. We have telah melihat, tapi kan dalam berbicara past perfect itu diikutinya dengan had. If we had seen her dog, harusnya itu jawaban yang benar. Silakan teman-teman latihan number 2 until number 4. Sekarang kita bahas yang number 5. I had fell asleep before 8 o'clock. Ketiduran asleep itu ya. Salah lagi. Karena fell itu bentuk pertamanya adalah fall. Fell bentuk kedua. Bentuk ketiganya adalah fallen. I had fallen asleep before 8 o'clock. Itu jawaban yang benar. Terakhir kita akan bahas tentang past perfect continuous. Ini agak panjang, teman-teman boleh pause dulu latihan pronunciation. And the past perfect continuous tense, also called the past perfect progressive tense, is used to describe an action that began and was still in progress in the past before another past action started. In contrast to the past perfect tense, which describes a past action that finished before the second action started. The past perfect continuous emphasize the continuous progress of that action. We usually use the present perfect continuous tense to emphasize the duration of the past action before the second action or event occurred. We can also use it to talk about a past action that caused or resulted in a past event or situation. Penggunaannya seperti apa? Sama kayak tadi. Kalau misalnya perfect continuous. Tadi pakainya have been. Kalau misalnya past perfect continuous pakainya had been. Diikuti yang kayak past perfect ya. Hanya diganti itunya saja. Fungsinya kapan? Oke, yang pertama adalah action interrupted in the past. They had been living in New York before she got a job in Washington DC. Nah, ini sesuatu yang interrupted in the past yang terjadi di masa lampau ya. They had been living, dia telah tinggal di New York before she got a job di Washington DC. Sebelum dia dapat kerjaan di Washington DC. She had been traveling around Europe when she heard about her mother's illness. Dia telah sedang bepergian sekitar Eropa di saat dia mendengar tentang ibunya yang sakit. Lalu ada past duration of time. She had been waiting for over an hour for him to arrive. Cause of past result. She was very sweaty because she had been running for nearly an hour. Sesuatu yang terjadi karena hasil yang terjadi di masa lampau ya. I didn't have any energy to play with the kids because I had been working so hard all the week. I didn't have any energy. Dia tidak punya tenaga lagi untuk bermain bersama anak-anak karena dia telah bekerja sangat keras sepanjang minggu. Oke, seperti itu. Secara materi inti teman-teman kita sudah bahas semuanya. Sekarang teman-teman silahkan untuk menunjukkan bahwa teman-teman menonton video ini sampai akhir, silahkan ketik di kolom komentar nama lengkap teman-teman bersama NIM-nya. Dan ini adalah moment of truth. Saya akan membocorkan apa yang akan teman-teman hadapi untuk UTS dan UAS. Untuk UTS, teman-teman akan diberikan tugas untuk mempraktekkan atau menuliskan contoh-contoh atau menuliskan cerita di mana teman-teman telah mengcover semua bentuk kalimat yang sudah kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Akan lebih baik jika teman-teman dalam penulisannya itu diberikan keterangan. Misalnya kalimat pertama, kalimat kedua menggunakan present simple present.
kalimat ketiga, keempat menggunakan simple past. Atau paragraf pertama fokusnya pada simple past, paragraf kedua fokus pada present perfect, contohnya seperti itu. Dan untuk UAS, teman-teman, silahkan dimulai dari sekarang. Teman-teman harus menuliskan esai yang panjang sebanyak 15 halaman. Silahkan dicicil dari sekarang. Oke, nah teman-teman, bonusnya adalah ini dikerjakan UAS ya, bukan UTS ya. Dikerjakan secara kelompok sebanyak 7 orang dalam satu kelas. Silahkan berkoordinasi siapa akan team up with whom. Maksimal 7 orang. Esai sebanyak 15 halaman minimal. Dan saya bersama dosen lain pun membuka bimbingan tulisan esai untuk UAS teman-teman setiap hari Jumat jam 4 dalam kegiatan Friday Free Day di kampus. Oke, jadi untuk teman-teman yang mau mendapat bimbingan untuk UAS agar teman-teman tulisannya bagus dan dapat nilai yang bagus pula, saya membuka tempat untuk bimbingan tulisan teman-teman setiap hari Jumat jam 4 di kampus. Biasanya kita ngumpul di ruangan B22 di kegiatan Velocity English Club. Lalu ada pertanyaan, barangkali teman-teman ada pertanyaan, kenapa harus menuliskan esai yang panjang? Karena teman-teman, nanti tulisan dari teman-teman akan dibuat buku. Dari tulisan-tulisan yang bagus akan kita cetak menjadi buku dan teman-teman bisa melihat hasilnya nanti kita akan cetak. Dan teman-teman juga bisa melihat dari hasil belajar teman-teman bisa dibukukan. Saya kira segitu untuk pertemuan sesi 4. Jangan lupa teman-teman, kalau misalnya menonton video ini sampai akhir, tulis nama dan NIM di kolom komentar. Baik, that's gonna be all for today. So, see you in the class. Have a nice day. And don't forget your quiz and your assignment. Bye-bye. Have a happy life. See you when I see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.